Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fa ya ibadallah ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan kita hingga detik hari ini dalam kenikmatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mengakui dalam ikrar kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah, sebagai Mudabbir dalam kehidupan kita. Dan kita pun terus-menerus berazam tetap dalam peribadatan kepada Allah dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala berada di jalan yang Allah kehendaki, yakni siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sungguh kehidupan manusia, roadmap, peta kehidupan manusia yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala telah jelas. Dua fase kehidupan yang pasti diketahui oleh banyak orang. Sekalipun dia tidak membaca Al-Quran, dia akan mengerti bahwasanya fase kehidupannya adalah kelahiran dan akan berakhir dengan kematian. Namun jika kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak mengkaji Al-Quran, maka sungguh kita tidak tahu fase apa yang akan dialami oleh seseorang ketika kematiannya telah menjelang. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita dalam rangkaian surat panjang dan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 penciptaan manusia dari tahapan-tahapannya hingga dia menjadi manusia. Maka di penghujung ayat 12 itu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Maka sesungguhnya setelah Allah menciptakan fase-fase kehidupan itu, maka Allah jadikan manusia dalam keadaan meninggal dunia. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Maka sungguh sesudah itu bagi kita akan dihidupkan di hari kebangkitan. Para jamaah rahimakumullah, fase kehidupan manusia ini yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menjalani kehidupan ini bukan dan tidaklah lain sebagaimana apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan Islam. Karena dengan Islam itulah Allah menjadikan agama ini, Allah menjadikan manusia ini berada dalam genggamannya dan berakhir pula menghadap kepadanya dengan jalan keridhaannya, bukan jalan-jalan yang lain. Dan Islam itu hanya digunakan dengan kata sabil, laisa subul. Kalau subul jamak, plural jemputnya. Sedangkan Islam hanya satu saja. Innad dina indallahil Islam. Dan Allah jadikan agama ini untuk manusia, pola peribadatan dan hubungan kedekatan, hubungan persembahan, hubungan kemudian
keterkaitan kehidupan ini adalah dengan Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami fala yuqbalu min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sungguh Allah tidak akan menerima apa-apa yang mereka usahakan dalam keyakinan itu, pun demikian nilai-nilai amal kehidupan mereka. Para jamaah rahimakumullah, maka Islam menjadikan takwa sebagai landasan kehidupan kita. Allah jadikan dan Allah pilih di antara kita, inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun di antara kita mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, manakala kemudian kita menjadikan takwa sebagai landasan kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mengakhirkan kehidupan dengan kematian itu kecuali dengan Islam. Para jamaah rahimakumullah, di era kita, di masa kita, di saat hari-hari bersama kita sekarang ini, maka ujian ketakwaan yang kita hadapi ini sungguh luar biasa. Sebagaimana dulu Rasulullah Muhammad SAW pun menghadapi kaumnya dan mengajak kaumnya berdakwah kepada mereka agar kemudian hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah dengan kalimat la ilaha illallah, dan menyampaikan Muhammadur Rasulullah. Sebuah kalimat yang berat diterima oleh mereka, orang-orang yang ada sudah di dalam benak dan pikiran mereka ada Tuhan-Tuhan dan sesembahan-sesembahan yang lain. Dan Rasul menyampaikan la ilaha illallah. Yang kita hadirkan dalam saat ini ketika kemudian banyak di antara manusia telah memeluk agama Islam, namun faktanya sebagian di antara kita telah melihat jauh meninggalkan Islam. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Tetapi mereka mendustakan, walakin kazzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian di antara umat manusia ini mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan balasan terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan dengan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Para jamaah rahimakumullah, apa yang telah Allah berikan sebagai sebuah pelajaran bagi mereka orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang juga telah menistakan, bahkan menolak syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan mereka mengaku menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan mereka tinggalkan syariat itu. Ada sebuah perkataan yang gegabah mengatakan negeri ini tidak cocok untuk diterapkan syariat Islam. Wallahi, siapakah yang menciptakan bumi ini? Siapakah yang menciptakan langit yang ada di atas kita? Siapakah yang mendatangkan hujan yang tadi pagi turun? Siapakah yang kemudian menjadikan kita hidup di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah perkataan yang gegabah jika kemudian seakan-akan bumi dan segala isinya, langit dengan segala peredarannya, dan apapun dengan segala kehidupannya, seakan-akan manusia memiliki kekuasaan penuh di dalam mengaturnya, sedangkan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka aturlah, hukumlah, jadikanlah kehidupan ini dengan aturan yang telah Allah turunkan di antara kita, yaitu Islam, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sungguh telah lewat di satu masa Allah telah menampakkan kebesarannya atas apa yang telah dilakukan oleh Bani Adam ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Telah ada kisah di masa lalu yang kemudian diabadikan oleh Al-Quran, bagaimana mereka orang-orang yang ingkar dan dusta kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian ujian ketakwaan hari ini
adalah bukan hanya semata-mata sesuatu yang logik, sesuatu yang mudah hanya diterima oleh pikiran, tetapi di sini adalah keimanan. Keimanan adalah ketundukan. Ketundukan itu meniscayakan tadhiyah, pengorbanan. Terkadang kemudian bukti-bukti keimanan itu tidak bisa dinalar dengan logika. Mereka harus tunduk dan mereka harus laksanakan. Sebagaimana apa yang pernah terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah perintahkan bagi beliau untuk membuat kapal di atas bukit ketika kaumnya yang diseru telah meninggalkannya. Maka jika dinalar dengan logika kita, buat apa kapal di atas bukit? Maka ketaatan dan ketundukan Nabi Nuh alaihissalam menjadikan beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian ketika Nabi Musa alaihissalam dalam kejaran Fir'aun dan beliau bersama pengikutnya berada di tepian Laut Merah. Maka tidak bisa dinalar ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di tepian Laut Merah. Ketakutan di ujung perasaan Nabi Musa alaihissalam. Namun begitulah keimanan dan ketaatan itu tidak serta-merta selaras dengan logika. Yang hari ini banyak sekali orang cerdik pandai akademisi bergelar dengan banyak gelar yang kemudian justru banyak sekali menggunakan nalar dan logikanya untuk menolak dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika memerintahkan kepada putranya yang akan dijadikan sebagai sembelihan. Maka jika dinalar, bagaimana mungkin seorang ayah akan mengorbankan anaknya dengan cara disembelih. Namun ketaatan dan keimanannya itulah yang menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun terpilih sebagai kekasih Allah. Dan putra terkasihnya pun kemudian mendapatkan ketaatan yang paripurna dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Jamaah rahimakumullah, apa yang Allah perintahkan kepada kita sungguh menjadi bagian-bagian yang kemudian perlu terus kita istiqomah untuk menjaganya. Di zaman ketika fitnah ini muncul, digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bara api. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Kelak di suatu zaman di mana manusia itu yang bersabar, berpegang teguh menjadikan Islam, menjadikan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai sesuatu yang menghidupkannya, menghidupkan kehidupannya dalam ketaatan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia memegang batu bara, memegang bara api. Bara api itu begitu menyakitkan, sontak akan kita lepaskan karena sakit itu telah menyentuh ujung-ujung di lapisan kulit kita. Namun itu harus kita pertahankan dengan rasa sakit yang amat sangat. Begitulah kondisi kita di alam saat ini. Para jamaah rahimakumullah, inilah sebagai sebuah persaksian, persembahan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kita sembahkan semua kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebagian orang telah meninggalkan, berpaling, bahkan menggunakan subul, jalan-jalan yang lain, dan mereka itu ragu-ragu kepada Islam. Sungguh tak pantas bagi kita yang hari ini terus-menerus menghirup udara Allah, terus-menerus menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, namun kita abai dan ingkar kepada ajaran-ajarannya dan bahkan kemudian menentangnya. Maka berlakulah apa yang kemudian Allah tampakkan kepada kita. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan-kerusakan di permukaan bumi ini, di lautannya dan di daratannya, menjadikan kita sebagai sebuah pelajaran. Siapakah yang memiliki peran terbesar di dalam rangka melakukan kerusakan itu? Adakah mereka orang-orang yang beriman? Ataukah mereka orang-orang yang lalai? Ataukah mereka orang-orang yang zalim?
ataukah mereka orang-orang yang kemudian menjadikan kekuasaannya, jabatannya, amanah yang ada di pundaknya ini abai terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah telah mendatangkan makarnya, maka semua makar-makar manusia itu akan hancur. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Sungguh di hari itu kita akan dibangkitkan. Maka dalam surat Al-Waqiah ada dua golongan yang disebutkan di situ adalah as-sabul yamin wa as-sabul shimal. Maka marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunannya karena khilaf kita, karena ketidaktahuan kita, karena abainya kita. Dan bermohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuknya agar kita dijadikan sebagai barisan orang-orang yang senantiasa istiqomah hingga penghujung nafas dan kematian kita tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum lagi pertarungan-pertarungan kehidupan kita, pertarungan sosial, pertarungan politik, pertarungan pemikiran yang terus-menerus mendera dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa berlepas dari kondisi seperti ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun beruntunglah bagi siapapun di antara kita yang cerdas memilih menjadikan Islam adalah pilihan kehidupannya, menjadikan orang-orang yang istiqomah di waktu pagi dan petang harinya, menjadikan Islam sebagai dinnya, dan menjadikan mereka orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang ikhlas dengan lisannya, dengan perkataannya menyaru di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya dan menjadikan Islam ini sebagai agama yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memilih jalan akhir kehidupan kita ini adalah dengan Islam, bersama orang-orang yang ikhlas dengan lisannya, dengan amalnya, dengan jihadnya, dengan dakwahnya, dengan sedekahnya, dengan segala sesuatu apapun yang mengantarkan izzul Islam wal muslimin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Mari para jamaah rahimakumullah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ridhoi Islam ini sebagai agama kita. Mari kita hidupkan, mari kita perjuangkan, mari kita jaga bersama-sama agar Islam ini menjadi kemuliaan bagi kita, bagi siapapun umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di akhir zaman ini butuh orang-orang yang memiliki komitmen, istiqomah, pengorbanan yang tinggi agar Islam ini menjadi sesuatu yang menghantarkan kebaikan bukan hanya kepada umat Islam. Kata rahmatan lil alamin itu meliputi bukan hanya kepada manusia. Makhluk-makhluk selain manusia pun akan mendapatkan kerahmatan ketika Islam ini tegak, ketika Islam ini telah mewarnai dalam kehidupan kita, pun sampai di titik jantung kita Islam mewarnai kehidupan kita dan Allah ridho, dan kita pun diakhirkan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita di kesempatan yang penuh berkah ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana shighara. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda
والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين وثبت قلوبنا على الطاعات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.